Oke, shalom teman-teman semua yang hadir secara live streaming maupun yang menyaksikan secara recorded. Shalom, selamat malam semuanya. Salam damai sejahtera buat kita semua. Kembali lagi kita mengadakan GIC, Grow in Christ, ya sebuah program untuk kita sama-sama bersekutu dan bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Dan kita akan memulai acara GIC ini, nanti juga saya dibantu sama teman saya, Pastor Charlton, untuk jadi host, untuk sharing firman. Namun sebelumnya, saya ajak kita semua untuk mengawali acara ini dengan doa. Saya boleh minta Ko Hendry Paulus Giovanni untuk membuka di dalam doa. Silahkan, Ko. Ya, siap. Oh. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu, di bumi seperti di dalam surga. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, penolong, penebus kami. Bapa, malam ini kami akan mengikuti ibadah GIC. Tolong urapi semua yang ada di sini, terutama urapi hamba yang akan membawakan acara, urapi juga gembala kami, supaya setiap firman yang diucapkan masuk ke dalam hati kami, sehingga kami dapat melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhanku. Hanya di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Oke, terima kasih Ko Hendry. Saya persilahkan Ci Santi ya untuk memimpin. Silakan Ci. Mari sama-sama kita sungguh-sungguh memuji, menyembah Tuhan. Kita percaya kuasa Tuhan hadir di tengah-tengah kita, hadir di dalam hati kita semua. Haleluya.
Mari sama-sama kita berdoa. Bapa yang baik, Bapak kami mengucap syukur buat malam hari ini. Kami percaya kami sudah memuji menyembah Tuhan, dan kiranya Tuhan kami percaya Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah kami dan sudah melawat setiap kami yang mendengarkan JIC pada malam hari ini. Roh Kudus, sebentar kami akan sharing firman-Mu, biarlah Engkau yang bertahta di atas firman-Mu Bapa, dan urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, sama-sama katakan amin. Shalom. Shalom semuanya. Pada malam hari ini kita akan belajar kembali tentang kebenaran firman Tuhan yang sudah dibawakan oleh Pastor Fendi minggu kemarin, yaitu tentang From Healthy Mind to Happy Life. Ya, jadi dari pikiran yang sehat kepada hidup yang bahagia. Ya, ini kita akan ambil di dalam Filipi 4 ayat 8 bacaannya. Saya bacakan buat semuanya. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ya, jadi di dalam Alkitab jelas sekali kita disuruh memikirkan hal-hal yang baik-baik ya. Semua orang tentu mau hidupnya berubah, terutama pasti ingin lebih baik dan lebih bahagia, apalagi di tengah-tengah semua tantangan yang ada. Karena itu perlu sekali untuk kita tetap menjaga kualitas pikiran. Ya, seperti yang dikatakan oleh Norman Vincent Peale, change your thoughts and you can change your world. Ya, hidup bisa menjadi lebih baik, lebih produktif, lebih positif kalau kita mengubah cara kita berpikir ya. Berpikir yang menjadi lebih positif, tidak berprasangka, tidak curiga, tidak negatif, maka dengan sendirinya otomatis apa yang kita pikirkan itu akan merubah dunia sekeliling kita.
Ya, saya memberikan satu ilustrasi misalnya ya. Di dalam masa pandemi ini, apabila kita semua teman-teman terfokus kepada kesulitan, kesusahan, dan juga banyaknya penderitaan dan tantangan yang harus kita lewati selama 2 tahun belakangan, maka kalau kita berfokus kepada hal-hal yang melemahkan, otomatis kita pun selalu akan tidak bisa untuk menyemangati diri kita sendiri ya. Tetapi bayangkan, di dalam tantangan yang 2 tahun pandemi ini kita melewati bersama-sama, bukan hanya di Indonesia, tetapi oleh seluruh orang di dunia ini, apabila kita mempunyai pikiran yang positif, mempunyai pikiran yang baik, maka kita akan tetap bersyukur. Oh, bersyukur sekali walaupun dalam kondisi begini, keluarga kita masih terpelihara, walaupun bagaimana kita bisa melewati satu demi satu hari, jam demi jam, menit dengan menit bersama dengan orang-orang yang kita kasihi. Tentu akan beda hasilnya, ya walaupun banyak sekali tantangan di luar sana ya. Dan ada satu lagi kutipan dari Marcus Aurelius, "The happiness of your life depend upon the quality of your thoughts." Jadi kebahagiaan hidup kita itu tergantung dari kualitas pikiran kita. Jadi penting sekali untuk menjaga kualitas pikiran kita. Kalau pikiran kita ini tidak berkualitas, kita hanya memikirkan yang kesusahan, penderitaan, lalu kesulitan, maka kualitas kita hanya kepada negatif ya, hal-hal yang negatif. Tetapi dalam hal situasi seperti sekarang ini, apabila kita tetap bisa bersyukur, bagaimana kita dianugerahi oleh kesehatan, oleh penjagaan Tuhan yang luar biasa untuk keluarga, kawan-kawan, dan apa yang kita ada sampai saat ini, pekerjaan kita, maka kita akan bisa mensyukuri apapun keadaan saat ini. Nah, selanjutnya, bagaimana caranya membentuk pikiran yang sehat? Ya, tadi kan kita maunya berpikir yang sehat. Ya, yang pertama ini ada belajar melihat kebaikan dalam diri orang lain. Saya bacakan ayatnya di Filipi 1 ayat yang ketiga. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Ya. Jadi semua orang yang hadir dengan karakter yang berbeda-beda. Semua orang juga punya kekurangan tetapi memiliki kelebihan juga. Kita harus membiasakan diri kita untuk mencari dan melihat kebaikan orang lain lebih daripada keburukannya. Ya, contohnya itu Ananias melihat keburukan Paulus, keburukan Saulus, tetapi Tuhan memandang kebaikan Saulus. Memang Saulus ini orang yang belum bertobat pada saat itu, tetapi Tuhan bisa melihat dan mengerti kebaikan dalam diri Saulus sehingga dia berubah menjadi Paulus. Ya demikian juga kita ya. Kita mulai saat ini bisa juga memulai dari hari ini melihat kebaikan dalam diri pasangan kita, contohnya. Kemudian anak-anak kita, teman-teman di gereja, orang tua kita, saudara-saudara, dan keluarga besar kita. Pasti ada satu kebaikan atau lebih ya daripada orang-orang tadi yang saya sebutkan. Tidak mungkin tidak ada. Ya, jadi seperti ini mungkin kita tidak susah untuk mendapatkan orang-orang di sekeliling kita. Hanya kita belum terbiasa melihat kebaikannya. Coba mulai hari ini kita latihan, belajar, cari apa kebaikan dari pasangan yang orang yang terdekat dulu di rumah kita. Ya, dari orang tua, dari anak-anak, baru kemudian ke teman-teman dan keluarga. Pasti ada ya, kita bisa menemukan.
Dan yang kedua, bagaimana membentuk pikiran yang sehat, yaitu belajar memetik hikmah dalam kesulitan. Ini ada ayatnya di Filipi 1 ayat 12. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Ya, jadi apa yang terjadi pada Paulus saat dia di penjara itu menyebabkan kemajuan Injil. Ya, orang semakin berani memberitakan Injil ya. Seperti ada kutipan, there is a blessing in disguise. Yaitu di dalam Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ya, blessing in disguise ini yaitu ilustrasinya yaitu Soichiro Honda ya, menciptakan sepeda motor. Justru sesudah dia ditolak oleh Toyota, waktu itu dia melamar pekerjaannya. Jadi ada hikmah di dalam setiap kesulitan kita. Jangan kita hanya melihat kepada kesulitan lalu kita stop. Tetapi orang-orang yang berpikiran memiliki healthy mind, dia akan terus berusaha, dia tidak akan pantang menyerah. Justru di saat kita berusaha, maka kita bisa membentuk pikiran yang sehat dan bisa melewati tantangan itu. Ya, jadi yang pertama, bagaimana bentuk pikiran yang sehat, belajar melihat kebaikan dari diri orang lain. Yang kedua, belajar memetik hikmah dalam kesulitan. Dan yang ketiga, belajar menghargai berkat sekecil apapun. Ada di dalam Filipi 4 ayatnya yang ke-18. Kini, betul ya ini ya? Ya. Kini aku menerima semua yang perlu daripadamu, malahan lebih daripada itu. Aku berkelimpahan, karena aku telah menerima kirimanmu dari Epaphroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai, dan yang berkenan kepada Allah. Ya, belajar menghargai berkat sekecil apapun. Promosi, berkat, pertolongan Tuhan akan datang lebih cepat atas orang yang menghargai berkat sekecil apapun. Jangan tunggu bahagia dulu, baru kita bisa bersyukur. Karena orang yang bersyukur lebih cepat akan bertemu kebahagiaan. Ada juga ilustrasi tambahan dari saya, ya. Dikatakan bahwa apabila kecantikan Marilyn Monroe bisa memberikan kebahagiaan, maka dia tidak akan minum alkohol dan obat depresi sampai overdosis. Apabila ketenaran itu bisa memberikan kebahagiaan, Michael Jackson pun tidak minum obat tidur sampai overdosis. Apabila kekuasaan bisa memberikan kebahagiaan, G. Vargas, Presiden Brasil, tidak akan menembak jantungnya sendiri. Apabila kekayaan bisa memberikan kebahagiaan, Adolf Merkel, orang terkaya Jerman, tidak akan menabrakan diri ke kereta api. Dan yang terakhir, apabila kesehatan bisa memberikan kebahagiaan, Thierry Costa, ini ada seorang dokter, dia tidak akan bunuh diri. Jadi intinya apa ya? Kebahagiaan itu tidak bisa dibeli. Kebahagiaan itu hanya bisa didapatkan dari pikiran yang sehat. Hati yang bersyukur, berserah kepada Tuhan. Dengan segala kondisi dan keadaan apapun, kesulitan apapun, pikiran yang sehat adalah jalan menuju kebahagiaan. Cek diri kita masing-masing, pikiran kita masing-masing. Apakah pikiran saya sudah sehat? Kita bisa menimbang-nimbang sendiri bagaimana timbangan di dalam pikiran saya ini, apakah lebih bagus, lebih banyak, lebih berat yang positif, ataukah pikiran saya ini lebih banyak yang negatif? Apakah saya tidak bisa melihat kebaikan orang lain,
atau saya selalu kesulitan untuk bersyukur dalam masa yang sukar, atau saya juga susah untuk menghargai berkat yang kecil? Mari kita jawab sama-sama di dalam hati kita. Jadi, pada malam hari ini kita diingatkan untuk kita belajar bersama-sama, tetap dari hal yang kecil pun kita bersyukur, menghargai orang lain, menghargai kebaikan, tetap semangat, dan juga selalu berserah kepada Tuhan. Demikian firman Tuhan pada malam hari ini, semoga bisa memberikan seperti air yang segar di tengah padang gurun pada saat-saat sekarang ini. Demikian saya serahkan kembali kepada Pastor Fendi untuk diskusinya. Terima kasih. Oke, terima kasih Ci. Saya kembalikan ke Pastor Charlton ya untuk yang memimpin hari ini. Silakan Pastor Charlton. Baik, puji Tuhan. Terima kasih Bu Gembala yang sudah menyampaikan kembali dan mengingatkan kami kepada apa yang disampaikan oleh Pastor Fendi pada hari Minggu. Sebelum kita akan membahas mengenai firman ini, dan tentunya nanti kita akan bagaimana sharing ya, mungkin saya mau minta siapa nih yang berdoa ya. Pak Vila mungkin bisa tutup kita dalam doa firman dulu, Pastor Vila. Pastor Vila. Baik, sepertinya curug nangka sinyalnya lagi kurang bagus. Mungkin kita minta Pastor Rudi Wijaya deh yang bantu kita menutup dalam doa firman. Pastor Rudi, saya persilakan. Ya, mari kita tundukkan kepala. Bapak yang baik, sungguh kami bersyukur untuk malam hari ini, terlebih lagi untuk kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Bu Gembala. Kami percaya kebenaran firman Tuhan itu menjadi satu rema, menjadi satu kekuatan, menjadi satu daya dorong di dalam setiap pribadi kami semuanya. Karena kami percaya ketika kami mempunyai iman yang sekecil apapun juga, tetapi kami mempunyai Tuhan Yesus yang besar. Kami percaya setiap kebenaran firman Tuhan boleh memerdekakan setiap pribadi kami, dan kami boleh mengerti, mempunyai hikmat yang daripada Allah Roh Kudus, sehingga kami boleh mencerna apa yang baik di dalam setiap pribadi kami, sehingga kami melakukannya semuanya bukan karena kuat hebat gagah kami, tetapi semuanya untuk kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati kebenaran firman-Nya, Tuhan memberkati Bu Gembala di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, makasih Pastor Rudi sudah pimpin dalam doa. Dan tentunya kita diingatkan kembali tentang transformasi pikiran ya. Pastor Fendi memang seperti merangkum, tetapi rupanya saya melihat memberikan satu pandangan yang berbeda dengan pengkhotbah-pengkhotbah yang lain. Dan memang kunci untuk kehidupan yang berhasil itu adalah pikiran yang sehat ya. Banyak orang hidup tetapi nggak berhasil, maksudnya tidak berhasil menemukan jalan Tuhan dalam hidupnya, itu rupanya bukan karena dia kurang pintar ya, tapi karena pikirannya kurang sehat. Nah, hari ini kita diberikan kesempatan kembali untuk mengingat tentang 3 pembelajaran ya, belajar melihat kebenaran kebaikan orang lain, belajar memetik hikmatnya dari setiap kesulitan, dan juga belajar menghargai berkat sekecil apapun. Itu adalah yang kita pelajari kemarin. Mari kita sharing. Apabila ada yang Tuhan tanamkan di dalam hati pikiran kita semua, mari coba kita bahas. Ataupun ada pertanyaan, bisa kita bahas bersama-sama. Kita mungkin karena pengkhotbahnya Ibu Gembala, kita mulai dari yang perempuan-perempuan dulu ya, ibu-ibunya dulu. Mungkin Ibu Nelly bagaimana, Bu Nelly? Shalom Bu Nelly, selamat malam. Salam Pak. Ya Bu Nelly, bagaimana tentang khotbah kemarin? Apakah ada yang
menyentuh hatimu di bagian mana, digerakkan, diubahkan Tuhan. Coba bisa di-sharingkan, Bu Nelly. Ketepatan Selasa kemarin saya nggak ikut, Pak. Saya kira cuma hari Kamis saja. Minggu, ini hari ibadah Minggu, Bu. Khotbah Minggu. Oh, hari Minggu kemarin. Ya. Gimana ya? Bagaimana tentang kebaikan Tuhan, Bu? Khususnya kita akan belajar hari ini healthy mind. Ya, kebaikan Tuhan itu memang banyak yang kita rasakan ya, Pak. Seperti saya juga ya, walaupun saya banyak pergumulan, tapi lebih banyak kebaikan Tuhan yang saya dapatin. Karena walaupun saya ini banyak pergumulan, tapi saya tetap mendekatkan diri baca firman. Karena satu orang yang bertobat, semuanya akan diselamatkan. Itu yang saya rasakan, Pak. Jadi di sini saya bukakan ya. Karena kan suami saya kan dia kan kena roh-roh jahat, kena seperti kena santet gitu loh, kena pelet gitu loh, Pak. Karena suami saya itu orangnya memang nggak seperti nggak ada genit-genitnya gitu loh, Pak. Cuman dia kena kuasa gelap. Jadi sampai saat ini udah setahun lah dia nggak pulang, Pak. Nah, walaupun gitu, saya tetap berharap karena pengharapan dari Tuhan tidak pernah mengecewakan saya. Ya, satu pintu sudah terbuka dan pintu-pintu mujizat Tuhan juga udah mulai terbuka, di mana saya mendapatkan kebaikan Tuhan. Anak saya yang nomor 1 selesai sarjananya masuk PNS Pemda DKI seperti mamanya juga. Yang kedua selesai kuliahnya dapat kerja. Jadi itu yang saya terima, kebaikan Tuhan di balik pergumulan saya, di balik masalah saya. Itu loh, Pak. Terima kasih, Pak. Baik. Jadi di samping itu juga saya mohon dukung doa buat suami saya supaya Tuhan membukakan mata rohani suami saya supaya diberi kemenangan, keselamatan buat suami saya, Pak. Terima kasih, Pak. Amin. Puji Tuhan. Bu Nelly, berarti kesimpulannya adalah Tuhan itu kan nggak tidur ya, Bu ya. Ya, Pak. Dia berikan satu masalah, tetapi dia juga bukakan berkat di tempat yang lain. Iya. Berarti mungkin kalau kita mau menganalisa kebaikan Tuhan, berarti kalau bahasa Inggrisnya itu life must go on. Jangan terpuruk dalam satu masalah. Ya, Pak. Berarti tetap harus berjuang. Jadi jangan karena ada satu persoalan, dalam hal ini suami ibu, lalu jadi terpuruk, meratapi nasib, sampai lupa memperbaiki kehidupan di sisi yang lain. Karena kan adalah kayak bangunan aja tuh ada 6 sisinya, Bu. Perlu diperhatikan 6-6-nya. Kalau cuma satu doang, ya masuk angin gitu. Ya puji Tuhan. Berarti ibu masih tetap bisa melihat kebaikan di tengah-tengah kesulitan, mendapatkan hikmatnya dari setiap kesulitan. Kita doakan terus ya Bu, nanti di akhir dari GIC ini kita doakan ibu supaya keluarganya segera utuh kembali. Puji Tuhan. Makasih, Pak. Oke, sama-sama. Mungkin sekarang Citabi bagaimana? Bagaimana dengan kehidupanmu disesuaikan dengan firman Tuhan yang kita dengar kemarin minggu, Citabi? Kalau bagi saya sih, kalau saya tuh emang susah banget ya untuk berpikir positif. Itu nggak tahu kenapa. Tapi saya tetap berusaha sih untuk bisa berpikir positif. Walaupun itu sulit. Karena kalau pikiran negatif itu kan bikin badan nggak enak, capek, pusing, terus ya moodnya juga jadi jelek gitu ya.
Iya. Jadi setiap kali pikiran negatif itu datang ya harus ditengking. Tapi kadang-kadang saya suka lupa untuk menengking. Kayak gitu. Itu sih Berarti kalau mungkin jangan saya. ditengking, Bu, ditendang aja kali ini, Bu. Kan nggak Agak jauhan kelihatan. dikit. Oh iya, benar. Nggak kelihatan kan. Jadi ya itu saya masih struggle sih tentang pikiran positif itu. Ya, karena memang lebih mudah melihat keburukan ya daripada kebaikan ya. Maksudnya, Iya, tapi tadi bagus juga sih kayak, oh iya lihat kebaikannya aja, jangan lihat jeleknya. Karena tiap manusia tuh pasti kan ada baiknya ya, nggak mungkin jelek semua gitu loh. betul. Tentunya kita di sini saling menguatkan, belajar dari kehidupan yang lain. Dan memang kalau kita tuh lebih gampang melihat keburukan daripada kebaikan. Suatu hari, seorang profesor masuk membawa sebuah kertas putih, lalu dengan spidol di ruang kelasnya, dia kasih titik di kertas putih itu. Lalu dia tanya sama mahasiswanya, kalau kalian bisa jawab dengan bagus, maka saya akan berikan nilai yang bagus untuk nilai kalian semester ini. Pertanyaannya simpel, apa yang kalian lihat di kertas yang saya bawa ini? Wah, pada teriak, titik hitam, gitu. Titik hitam, semua pada teriak. Hanya ada satu perempuan yang tiba-tiba berdiri dan berkata, sebuah bidang putih dengan satu titik hitam yang sangat kecil, Pak. Dia bilang, wah, dia bilang, kamu dapat nilai kamu dapat nilai A di kelas saya, yang lainnya B- semua. Yang lain pada protes, kok begitu Pak? Loh, di saat kalian melihat titik hitam di atas kertas putih, perempuan ini melihat kertas putih yang ada titik hitamnya. Dia lebih melihat bidang putih yang besar, sedangkan yang sisanya melihat titik hitamnya, bukan fokus kepada kertas putihnya. Mungkin hari-hari ini mungkin lebih baik kita fokus kepada kertas putihnya daripada fokus kepada titik hitamnya. Walaupun memang di tengah-tengah kertas putih itu ya titik hitam jadi sangat kontras ya, Citabia dan Bu Nelly ya. Tapi tentunya kita harus bersyukur karena di kehidupan kita lebih banyak bidang putihnya daripada titik hitamnya gitu. Amin. Apalagi kalau kita berhasil menempatkan titik hitam itu di tempat yang tepat, menjadi sebuah lukisan yang indah. Nah, itu luar biasa. Begitu ya. Jadi marilah kita bersama-sama, semua nih, tanpa terkecuali, termasuk sang khotbahnya juga kita belajar bersama-sama, supaya kita bisa melihat kertas putihnya jauh lebih besar daripada titik hitamnya. Gitu. Terima kasih Citabi ya. Semoga besok pikiran negatifnya ditendang aja, jangan ditengking. Kalau ditengking mungkin nggak berhasil, mesti ditendang. Oke, thank you Pastor. Thank you. Puji Tuhan ya, rupanya kita ini masih bergumul dengan pikiran kita ya, terutama di tengah COVID. Aduh, gelombang ketiga. Bagaimana nih mau PPKM? Puji Tuhan, ini sekarang ada yang saya baru kenal, mohon maaf ini, karena saya juga orang baru, ada namanya Ko Sandi ya. Ko Sandi, siapa nih? Saya mau kenalan Ko Sandi. Mungkin bisa sharing sama kita Ko Sandi. Mungkin bisa dibuka mic-nya sama dibuka kameranya. Kayaknya tadi Ci Santi ngobrol sama Ko Sandi. Bener manggilnya Ko Sandi nggak sih? Mana tadi? Oh iya bener, Ko Sandi ya. Shalom Ko Sandi. Mana Ko Sandi? Oh udah pindah. Ya halo. Ya Ko Sandi, salam kenal. Salam kenal. Ya bagaimana Ko Sandi? Firmannya tadi yang kita dengar dari Ibu Gembala. Aduh.
tentunya kita Jadi terus kalau belajar tahu ya. ini pertengahan, jadi nggak dengar semua. Iya, kan tentunya dalam hidup ini kita semua belajar ya. Belajar mengubahkan pikiran kita setiap hari ya. Kita berjuang terus. Ada nggak Ya. pengalaman-pengalaman kau Sandi, bagaimana kau bergumul dengan pikiranmu? Nah, ya kan? Berusaha melawan pikiran-pikiran kita setiap hari. Gimana ya? Oke, sambil kau Sandi mikir, kita panggil dulu Pak Vila. Ya, Pak Vila bagaimana Pak Vila? Coba kita dengarkan Pak Vila mau sharing apa. Pak Vila, loh, Pak Vila kok tadi hilang lagi. Nah, ini dia. Salam Pak Vila. Shalom, shalom. Selamat malam semuanya. Selamat malam Pak Vila. Sehat ya Pak Vila ya? Puji Tuhan, sehat. Tentunya bukan fisiknya aja ya, pikirannya juga sehat ya Pak ya. Ya, barusan firman Tuhan ngomong harus berpikir positif. Healthy mind. Ya. Iya. Belajar 3 syarat tadi, semua awal kata belajar. Kalau ada yang lebih, mungkin ya puji Tuhan ya sudah tidak perlu. Lalu Pak Vila. Wah, kita kehilangan sinyal dengan Pak Vila. Shalom, Pak Vila. Oh ya, puji Tuhan. Pak Daniel, sudah sembuh Bandung? Ya, salam Ko. Bagaimana kesehatanmu? Puji Tuhan, sehat Ko. Ini terima kasih buat doa-doanya. Mungkin saya mau kesaksian sedikit aja Ko. Ya, Ini oke. hal yang Silakan. kecil, tapi ini pertolongan Tuhan yang dahsyat. Ya, silakan Mas Daniel, gimana kesaksiannya? Mungkin cerita dari awal, waktu hari Kamis atau Jumat, saya sempat pelayanan di anak-anak muda, terus tiba-tiba pulang, itu malam jam 11 malam pulang, badan udah rasa tidak enak, lalu saya berpikir mungkin itu cuma masuk angin gitu kan. Ternyata hari Jumat, hari Sabtu itu kok semakin tidak enak. Minggu, nah puncaknya pas hari Minggu, di situ ternyata badan saya menggigil, panas, batuk, ya ternyata itu gejala COVID gitu kan. Saya pikir cuma COVID Omikron gitu kan, karena gejalanya tenggorokannya sakit. Nah, pas hari yang keempat ternyata karena 3 hari itu saya tidak bisa tidur. Pas hari keempat itu saya minum obat yang ada efek tidurnya. Ternyata tidur saya itu cuma 1 jam, dari jam 1, mungkin dari jam 1 sampai jam 2. Nah, jam 2 subuh itu saya mengalami namanya sesak napas yang gimana ya, nggak bisa napas. Sepertinya di dalam dada ini penuh dengan apa ya, kayak disumbat seperti itu. Nah, waktu saya sesak napas itu saya belum sadar, bukan. Ini cerita saya, waktu malam itu jam 1 mungkin sampai jam 2, itu saya tuh kayak dibawa di satu tempat yang tinggi, lalu saya tuh membawa rangsel, isinya tuh pakaian semua. Terus tiba-tiba itu ada orang, yang satu berpakaian hitam, yang satu itu tidak kelihatan. Lalu yang berpakaian hitam ini ngajak saya, sini ikut saya saja katanya. Lalu yang tidak kelihatan ini juga bilang ikut saya aja. Jadi mereka tuh berebutan antara gelap dan terang, mereka tuh berebut gitu. Lalu di situ sepertinya itu dalam ruangan ini di tempat saya isolasi itu
saya rasa itu di situ kayak seperti suara bom. Jadi segala sesuatu suara itu muncul di situ, ada seperti piring jatuh, seperti wah pokoknya kacau di dalam satu ruangan itu. Nah, waktu saya bergumul di dalam perebutan itu, tiba-tiba anak saya yang pertama itu manggil saya ingat sekali 3 kali. Papi, papi, papi. Nah, di situ saya langsung bangun sambil sesak napas yang luar biasa. Lalu saya cari anak saya, kok nggak ada gitu. Tepat sekali jam 2 pagi. Di situ saya bergumul, lalu sempat perjamuan kudus. Jadi suasana di rumah itu sepertinya kacau gitu kan. Tidak seperti biasa gitu. Lalu saya berdoa perjamuan kudus, puji Tuhan sesak napas saya itu berangsur baik walaupun durasinya rada lama, perjuangan sekali, tapi puji Tuhan sampai pagi akhirnya saya bisa normal kembali. Di situ saya cuman bisa bersyukur aja gitu kan. Mungkin melalui anak saya ini, mungkin Tuhan bisa pakai suara anak saya ini untuk panggil saya walaupun anak saya sebenarnya tidur gitu kan. Tapi membuat saya bangun. Mungkin tanpa panggilan suara anak saya itu mungkin saya sudah lewat mungkin seperti itu. Tapi saya bersyukur Tuhan berikan kesempatan buat saya untuk boleh menghirup udara segar, hirup berkat-berkat Tuhan yang baik, napas kehidupan yang baik, dan keluarga, dan ketemu anak-anak kembali, dan bisa bergabung dengan GSI di tempat ini semua karena anugerah Tuhan. Itu aja. Puji Tuhan, terima kasih buat doa-doanya. Ternyata saya bukan Omikron, ternyata Delta. Terima kasih. Itu aja mungkin. Maaf saya tidak bisa menampilkan. Nggak apa-apa. Karena sinyalnya di sini agak kurang baik karena hujan. Ya, puji Tuhan, nggak apa-apa, Pastor Daniel. Yang penting sembuh, dan juga what doesn't kill you make you stronger ya. Yang tidak membunuhmu membuat kamu lebih kuat. Gitu. Puji Tuhan. Jadi habis ini ya melayani harus lebih semangat lagi. Ya, berbagi kesaksian. Pastor Villa, kalau memang sinyalnya sudah baik, bisa kembali mengudara bersama dengan kami, Pastor Villa. Tadi terputus. Mungkin sambil menunggu Pastor Villa bisa juga Rudi, Pastor Rudi. Masih kurang bagus. Masih kalau kurang belum bagus mungkin tanpa kamera aja, Pastor Villa, nggak apa-apa. Ya, halo Shalom. Ya, Shalom Pastor Villa. Ya, lanjutin tadi. Menjaga pikiran untuk tetap positif di situasi sekarang ini memang perlu perjuangan dan memang harus seperti itu ya. Firman Tuhan mengajar kita bahwa apapun yang terjadi kita harus terus belajar berpikir positif. Memang mengendalikan pikiran itu ketika melihat situasi itu sangat sulit, langsung berdampak di cara kita bersikap. Kalau pikiran kita sudah tidak positif untuk melihat situasi, pasti akan berdampak ke hal-hal yang lain juga. Jadi puji Tuhan sampai saat ini kami tetap terpelihara, tetap dalam perlindungan Tuhan, walaupun memang terus berjuang dengan situasi kondisi yang sulit, tapi puji Tuhan dengan firman Tuhan ini meneguhkan kami bahwa ayo terus berpikir positif, belajar terus untuk mengendalikan pikiran dengan pimpinan Tuhan supaya tidak muncul pikiran-pikiran yang akhirnya bukan hanya merugikan diri sendiri tapi juga
menyakiti hati Tuhan. Terima kasih buat firman Tuhan. Itu aja yang bisa saya sampaikan sementara. Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima kasih Pastor Villa. Memang kita harus menjaga pikiran kita. Jangankan soal sukses ataupun bahagia seperti kemarin Pastor Fendi khotbahkan. Rupanya COVID itu kan menyerang kimia darah ya. Ini jelas yang lebih kompeten ngomong Pak Gembala ya. Tapi yang saya dapatkan pengetahuan itu rupanya COVID itu nyerangnya itu kimia darah. Jadi itu pikiran kita sangat terganggu. Kenapa? Karena kan pikiran kita kan juga dialiri darah kan. Jadi saya itu cerita aja nih ya, saya itu nggak pernah nangis loh. Diputusin cewek aja nggak nangis saya. Wah, saya itu kan pejantan tangguh saya itu. Terus orang tua saya sakit, saya nggak nangis. Tapi kemarin waktu saya COVID itu, betul-betul dengar lagu rohani sedikit, dengar lagu nyanyian di handphone dikit, langsung nangis. Keinget saya sakit COVID, nularin mama saya, adik saya, ipar saya nangis. Itu benar-benar, pikiran kita benar-benar diserang. Makanya perlu dijaga. Jadi jaganya jangan hanya fisiknya saja, tapi juga pikiran kita. Harus berhati-hati, kurang lebih seperti itu. Pak Hendri bagaimana? Mau berbagi tentang pikiran? Karena kita semua ini lagi diserang pikirannya, Pak Hendri. Ya, shalom semuanya. Shalom, Pak Hendri. Saya mau sharing sedikit tentang pikiran. Kebetulan juga ini pribadi saya sendiri. Saya lagi belajar tentang hal ini dalam hal pikiran yang positif. Karena sebelumnya itu pikiran-pikiran saya juga, waduh kacau dah. Bisa dibilang terlalu negatif, banyak negatifnya dibandingkan positifnya. Contoh dalam halnya, seperti contoh saya suka menilai orang yang saya belum tahu, itu contoh orang yang baru kita kenal nih. Saya sudah banyak menilai, wah ini orang sombong amat, so pinter apa gitu. Banyak pikirannya ya aneh-aneh, padahal kita belum tahu, cuman baru denger dia ngomong doang. Jadi udah menghakimi, gini. Jadi kita merasa diri kita paling benar. Dulu ya, ini saya ngomong. Jadi saya suka juga contoh orang baru datang, ini pasti mau minjem duit nih, pasti udah otaknya itu udah selalu ke situ, tujuannya itu udah pikirannya yang negatif, udah jadi saya sekarang banyak belajar tentang hal itu. Jadi maksudnya gini loh, kita baru kenal juga atau kita udah kenal lama, tapi kita nggak tahu apa tujuan dia dan apa segala sesuatu yang dia perlukan. Kadang-kadang saya terlalu jauh menghakimi orang lain dibandingkan tidak melihat diri saya sendiri, bagaimana diri saya gitu, nggak fokus sama diri. Jadi kadang-kadang saya juga banyak salahnya. Jadi ini firman ini juga baik untuk saya, jadi saya nggak mau terlalu banyak berpikir hal-hal yang saya juga sendiri belum tahu gitu. Maksudnya kita ambil yang baik-baiknya aja dalam hal. Contoh hal yang saya alami sendiri ini seperti apa yang saya rasakan sekarang, contohnya teman-teman saya dahulu yang banyak suka nongkrong karena di waktu itu saya ada bersama mereka atau sejajar dengan mereka. Tapi setelah saya sudah jatuh atau ibaratnya sudah jatuh lah, mereka nggak ada hilang. Tapi saya baru sadar ternyata berkat Tuhan itu bukan materi aja sih. Jadi kadang-kadang orang yang dipilih Tuhan itu juga termasuk berkat. Jadi kadang-kadang kita belum kenal, dia juga belum kenal saya juga baru kenal juga baru, tapi orang itu malah mendukung saya, malah memberikan saya semangat, terutama iman saya yang jatuh dia semangatin. Justru orang yang menurut saya, kok ini orang ini belum baru kenal saya tapi udah menyemangati, tapi kok yang udah kenal saya yang lebih lama, yang udah deket, udah kayak soulmate begitu malah menjauh. Nah itu termasuk berkat juga menurut saya dari Tuhan, karena berkat itu menurut saya bukan hanya uang aja. Kalau uang semua orang pasti perlu lah. Tapi kan kalau
tujuannya berkat hanya uang doang, ya nanti kita jadi nggak ngerti apa artinya berkat dari Tuhan. Itu aja yang saya bisa sampaikan. Mungkin maaf kalau ada salah-salah. Terima kasih, gitu aja. Ya, jadi memang kita seringkali dihantam oleh pikiran kita sendiri ya. Jadi Pastor Fendi diam, saya pikir lagi bete. Padahal mungkin dia lagi sariawan. Kan bisa juga ya. Pastor Fendi lihat saya lagi bete, padahal mungkin saya lagi lapar. Nah, ya kan? Belum ketemu ketoprak dari pagi. Jadi semua itu, semua bermainnya di alam pikiran. Saya jadi teringat satu hari ada satu gambar mobil yang diduduki oleh segerombolan monyet. Lalu tulisannya, mereka menduduki mobil, menguasai mobilnya, tapi nggak bisa, tidak mampu membawa mobil ini kemanapun. Jadi monyet-monyet itu menguasai mobilnya. Jadi yang punya mobil itu sampai ketakutan, lari. Karena monyetnya itu ganas. Gitu. Tapi monyet-monyet itu hanya berhasil menguasai mobilnya, tapi nggak membawa mobil itu kemana-mana. Itu yang iblis lakukan. Dia kuasai pikiran kita, tapi pikiran kita nggak dibawa kemana-mana. Beda sama Tuhan. Tuhan masuk, dia bawa kendaraan hidup kita kemana-mana. Dibawa ke tujuan yang dia mau. Kayak gitu. Jadi harus hati-hati. Jangan kasih pikiran kita ke monyet. Itu nanti mungkin tema khotbah selanjutnya, Pastor Fendi. Jangan beri pikiranmu pada monyet. Gitu, karena betul ada gambarnya itu betul juga. Jadi monyet itu menguasai mobilnya, tapi nggak punya otak untuk membawa kemana mobil itu seharusnya. Malah didudukin, dibawa pakai buat makan stroberi, pakai buat makan pisang. Begitu juga dengan iblis, dia tuh cuma maunya kuasain pikiran kita doang, tapi nggak dibawa kemana-mana. Jadinya kita stuck, nyangkut. Kayak Citabi. Malah negatif terus yang dipikirin. Ini kan nggak jadi, nggak maju-maju. Bu Nelly juga, suamiku kemana, nangis-nangis dipelet orang. Rupanya tanpa sadar, anaknya masuk PNS. Oh, rupanya lulus kuliahnya luar biasa. Ya, itu seperti itu. Jadi mesti melihat dari sisi yang lain, bersyukur. Nah, saya sisakan 2 orang bintang acara yang luar biasa ini di akhir memang. Yang pertama ini Pak Surudi Wawa. Ya, Pak Surudi, jangan dipas lagi kali ini, Pak Surudi. Berikanlah hikmat-hikmat ilahi dalam pikiranmu kepada kami semua. Halo, Pastor. Pas, saya menjadi pendengar yang baik saja. Aduh, masih ditabung ini. Nanti mungkin akhir tahun ini luar biasa nih, pasti. Oke, Pak Surudi. Ya, terima kasih, Pastor. Terima kasih, Pak Surudi. Berarti ini yang terakhir bintang acara kita, tiada lain tiada bukan. Kalau tadi sebenarnya Pak Rudi Wawa, ini yang kedua ini Pak Santo. Ya, Pak Santo sebagai bintang acara. Ya, Marilyn Monroe sudah tampil. Shalom semuanya. Shalom, Pastor Santo. Bagaimana? Baik. Ya, dari sharingnya sermon Bu Marcel, Bu Gembala, sangat begitu menarik. Kalau kita bicarakan tentang pikiran positif, memang agak sulit ya kalau kita ini. Tetapi kembali lagi, kita kembali kepada ketaatan, yaitu kepada ketaatan Tuhan. Ketaatan kita kepada Tuhan. Kita tahu bahwa manusia diciptakan dengan 3 bagian, tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh kembali debu, kembali tanah, dan roh kembali ke Bapa, dan jiwa yang terdapatnya dalam pikiran, perasaan, dan kehendak. Nah, hari terakhir yaitu penghakiman. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tahu, kita orang yang percaya pasti terangkat ke surga. Amin. Nah, saya sedikit ilustrasi aja dan pertanyaan sedikit. Gini, Pastor,
ilustrasinya ada seorang anak kecil misalnya, anggap kita katakan di bawah 5 tahun lah. Ada 2 orang anak kecil di bawah 5 tahun, dan seorang ibu. Dan ibu ini mengatakan, bilang kepada anak yang satu, ada benda panas, jangan kau sentuh. Anggap aja anak kecil ini satu si A. Dia bilang sama si A, jangan kamu pegang benda itu, panas katanya. Anak itu nurut. Itu dia nggak pegang. Dan satu lagi anak si B, anak kecil ini yang di bawah 5 tahun juga. Jangan pegang benda itu sangat panas misalnya. Dan anak ini tetap megang. Akhirnya tangannya terkena benda panas. Di sini ilustrasi ini saya mengambil kesimpulan, ini anak-anak, kita adalah orang-orang yang dewasa rohani. Kita berpikir, ini mah anak-anak ya kan. Kita orang dewasa rohani jangan sampai terjadi ketika udah ada kesulitan, baru kita melakukan hal-hal yang seperti ini, gitu, yang baik. Lebih baik lagi kalau kita menjaga sebelum terjadi kesulitan, kita melakukan kebaikan-kebaikan. Itu. Pertanyaan saya, gini Pastor, apakah menurut saya juga bukan menurut saya, pertanyaan saya, pikiran anak-anak itu, pikirannya kan belum dewasa. Apakah pikiran itu berdasarkan dari karakter dari kecil, atau mungkin dari hal orang tua, atau gimana ya Pastor ya? Itu satu, itu aja sih pertanyaan satu. Dan saya sedikit pengalaman saya, kalau menurut berdasarkan dari pikiran positif selama saya berkeluarga dengan istri saya ini, mungkin saya sedikit sharing tentang kesaksian di mana saya udah berkeluarga sama istri saya, dulunya bagaimana saya terhadap istri saya, pikiran-pikiran yang negatif, terutama yang Bu Marcel bilang, terutama kepada teman dekat atau keluarga yang dekat. Salah satunya adalah istri. Pernah saya dihadapkan pertanyaan kepada teman saya menghadap pertanyaannya kepada saya, Tok, kalau kamu di dalam keluarga, kamu lebih cenderung sayang ke istri atau ke anak, katanya. Saya bingung pertanyaan itu juga, Pastor. Pertanyaannya kok gini amat ya? Ya kalau saya bilang istri, berarti saya nggak sayang anak. Kalau saya bilang anak, saya nggak sayang istri. Jadi saya diam aja. Saya tanya, apa yang harus lebih utama di ini, sedikit sharing ya. Apa yang lebih utama? Saya tanya lagi, apa yang lebih menurut kamu gitu, lebih duluan dominan, lebih sayang gitu. Kalau menurut saya istri, kata dia. Kok istri? Iya, kalau kamu sayangi istri kamu, ya kamu nggak mungkin anak-anak kamu disia-siakan sama istri kamu. Oh iya benar juga ya. Tapi kalau kamu menyayangi anak, tapi istri nggak pernah dikasih duit, katanya. Apakah mau disayang anaknya sama istri kamu? Ya juga ya. Nah, selama pengalaman saya di dalam rumah tangga, mungkin saya minta maaf sama istri saya dulu. Saya sering berpikiran negatif kepada istri saya dalam membangun rumah tangga, karena tujuannya istri saya dulu kan baik, untuk membantu suami berdagang, ya kan. Saya sempat pikiran negatif, tetapi kembali lagi kepada anak-anak Tuhan yang tadi kita katakan bahwa di dalam jiwa itu ada pikiran, perasaan, kehendak. Kalau pikiran kita nggak pernah dirubah untuk kehidupan dalam positif, rumah tangga kita hancur. Dan saya situ juga belajar ketika mungkin saya ibadah di Hiaka, saya dibimbing oleh Bapak Gembala, pastor-pastor di tempat ini, dan terutama juga kepada Bapak almarhum saya yang kedua, Pak Bukswi. Dia mengatakan bahwa kamu harus maju terus. Walaupun di dalam rumah tangga kamu ada kesulitan, tetap kamu jalan terus. Jalankan kebenaran firman Tuhan. Itu yang saya ambil langkah dari itu. Saya mulai berdoa,
mulai berpikiran positif kepada terutama istri saya doakan tetap sampai sekarang ini, puji Tuhan, rumah tangga kami ini walaupun ada kesulitan-kesulitan ya, nggak semudah itu, tetapi Tuhan itu baik sampai sekarang ini, saat ini saya tetap bersama istri saya dan anak-anak saya. Dan itu ya kesaksian saya, Pastor. Dan tadi pertanyaan yang itu ya, Pastor. Mohon minta bantuannya yang tadi tentang anak-anak kecil itu, Pastor. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk sharingnya, untuk saksiannya. Pastor Fendi, bantu saya dong, pertanyaannya apa ya? Ditanyakan lah, itu orangnya masih ada. Bagaimana Pak Santo? Maksudnya pertanyaan yang pertama bagaimana pikiran anak-anak itu? Nah, anak-anak ini kan ada dua, yang satu tadi gini, ada ibu punya 2 anak. Sama B. Anak ini di bawah 5 tahun. Anggap aja si A dan si B. Ibu ini mengatakan kepada si A, jangan kau pegang benda itu panas. Anak yang si A tidak megang benda panas itu. Dan si B bilang lagi sama ibu ini, B, kamu jangan pegang jangan kamu pegang benda panas itu, nanti tangan kau terkena. Nah, anak itu lama-lama megang juga. Bedanya anak yang si A dia tidak megang, sedang si B megang, baru dia tahu bahwa itu benda itu panas. Dan dia baru tahu, oh ini benda ini panas. Nah, pertanyaan saya gini, Pastor. Pikiran anak-anak itu pikirannya berdasarkan dari pikiran karakter bawaan dari kecil atau pikiran dari orang tua gitu. Seperti apa ya gitu ya. Kalau kita kan orang-orang dewasa, kita tahu itu benda itu panas gitu loh. Itu aja sih, Pastor, maksudnya. Gitu. Saya juga sampai hari ini seringkali dimakan hot plate, jangan dipegang ya Pak, panas. Masih juga saya pegang tuh, panas juga rupanya. Pikiran anak-anak sama seperti pikiran kita. Jadi gini, jangan dikotak-kotakan antara pikiran anak-anak maupun pikiran orang dewasa. Ya, siapapun itu dipengaruhi oleh 2 hal, Pak. Satu namanya environment atau lingkungan, yang kedua genetik gitu. Nah, jangan lupa yang pertama, genetik manusia itu sedikit banyak diracuni sama iblis, Pak. Nah, makanya ada yang namanya bukan dosa asal, tetapi sifat natural yang bahasa bakunya itu kita itu memiliki sifat natural itu ada sedikit bandelnya, Pak. Nakalnya itu ada, jahatnya itu ada, gitu. Jadi waktu diberikan sesuatu, malah kita mengejar yang berlawanan. Jangan dipegang, nanti panas, malah mau dipegang. Kenapa? Salah satu alasannya juga karena banyak orang memberikan larangan tapi nggak dijelaskan, Pak. Gitu. Nah, Tuhan bekerja nggak seperti itu. Tuhan kasih tahu kenapa jangan dilakukan, kenapa itu. Jangan berbuat dosa nanti hidupmu binasa. Jangan lakukan ini, engkau sedang berbuat dosa dengan matamu dan lain sebagainya. Kalau iblis malah enggak. Nah, makanya sangat bahaya kalau seorang yang lebih dewasa itu ngasih larangan tapi nggak dikasih tahu alasannya, bahaya. Jadi kalau menjawab pertanyaannya Pak Santo, apa di pikirannya dia atau pikirannya dia sendiri atau pikirannya orang lain? Jelas 2, Pak. Pikirannya dia secara genetik itu dipicu oleh lingkungannya. Makanya sangat penting kita untuk membangun lingkungan yang sehat gitu. Kenapa ada orang tuanya jahat tapi anaknya baik? Karena rupanya
anaknya tinggal di lingkungan yang sehat, jadi tetangganya sehat, lalu ke sekolah, sekolahnya baik, walaupun orang tuanya kriminal, ada juga. Jadi memang perlu memperhatikan satu lingkungan, kedua genetiknya. Nah, genetik itu bisa berubah. Sama seperti halnya lingkungan bisa berubah, kan gitu. Jadi genetik bisa berubah. Kalau kutub, Pak. Kalau mungkin apalagi kutub. Maksudnya mungkin dari kutub. Apalagi kutub. Kalau kutub didoakan pasti langsung hilang, Pak. Oh. Nah, lalu ada efeknya nggak? Ada, Pak. Kalau Bapak kebakar misalnya, saya kemarin minggu khotbah, selesai khotbah itu dibikinkan satu teh. Saya nggak sadar, tehnya itu mendidih airnya. Saya minumlah tehnya, itu nyeduh lidah saya. Sampai hari ini lidah saya masih tebel. Jadi sudah selesai nggak kesalahannya itu, kebodohannya minum teh panas? Udah. Tapi ada efeknya nggak? Ada. Nah, efeknya itu yang perlu untuk diproses. Jadi kalau misalnya Bapak nanya, Pak ada kutuk, bisa hilang nggak? Bisa, didoakan sama Pak Polseko, langsung hilang kutuknya. Tapi efeknya tetap ada, Pak. Efeknya itu perlu proses untuk dihilangkan. Saya tahun berapa itu? 2000 berapa itu saya korlap, koordinator lapangan untuk KKR Benihin di Ancol. 3 hari. Selama 3 hari itu dari jam 10 pagi saya sudah di lapangan Ancol. Itu selama 3 hari saya yang putihnya kayak begini, hitam kayak negro selama 3 bulan. Jadi negro, benar-benar hitam, muka saya tuh hitam, tangan saya hitam cuma tangan doang karena pakai kemeja putih lengan panjang. Jadi jemurnya 3 hari, negronya 3 bulan, Pak. Tapi balik lagi nggak? Balik putih lagi. Tapi membutuhkan waktu 3 bulan dan vaselin yang sangat banyak. Gitu. Saya beli vaselin, pakaiin vaselin tiap hari. Jadi kalau pikiran kita dirusak, ngerusaknya cepet, Pak. Tapi ngebenerinnya lama. Makanya hati-hati. Gitu. Harus hati-hati. Karena ada faktor lingkungan, ada juga faktor genetik. Lalu tadi menjawab yang kedua, itu apa tadi? Pertanyaan yang kedua, Pak? Oh, pertanyaan kedua nggak ada, Pak. Cuman saya ada pertanyaan lagi, Pak. Misalnya kalau orang dewasa ya, Pak. Kalau kita pikiran kita seringkali terbawa halusinasi yang kurang baik, mungkin. Apakah ada faktor pikiran itu mungkin pengaruh dari iblis, Pak ya? Bisa juga nggak ya? Ada nggak yang seperti itu ya? Jangan, Pak. Jangan selalu salahkan iblis. Kasihan iblis itu, Pak. Udah nggak ada omset. Ya kan, orang lebih takut sama COVID daripada takut sama iblis sekarang. Jadi jangan selalu salahkan iblis. Kalau Bapak setiap hari lewatin Dunkin Donat, Bapak jadi pengen makan donat. Betul nggak? Betul. Kalau Bapak tiap hari lewatin Holland Bakery, seminggu Bapak lewatin Holland Bakery, hari ke-7 Bapak masih datengin tuh Holland Bakery, entah beli roti apa gitu. Itu yang disebut efek habituasi, Pak, habit, kebiasaan. Kalau Bapak sudah terbiasa mikir negatif, otakmu itu akan selalu memilih yang negatif daripada yang positif. Saya itu, Pak Santo, dari SMA, di SMA saya punya guru agama namanya Pak Titus, di SMA Metodis Teluk Gong. Orangnya pinter sekali. Guru agama saya ini, Pak Titus ini, orangnya sangat cerdas. Ngomongin firman apa sama dia, pinternya luar biasa. Sehingga saya itu ngefans sama dia. Tidak hanya meniru cara bicaranya, cara ngomongnya, saya bahkan meniru warna pulpen yang dia pakai sampai hari ini. Pak Titus itu dia bilang, dia tidak pernah gunakan warna bolpen manapun. Dia hanya gunakan warna biru saja. Nah, sampai hari ini, saya juga nggak pernah gunakan warna bolpen lain, Pak. Tiap kali beli isi pulpen, pasti warnanya biru.
Nyari spidol pasti biru. Nyari krayon pasti yang saya pakai warna biru. Kalau pensil warna pasti yang saya cari warna biru. Kenapa? Saya itu sukanya warna biru, Pak. Jadinya. Nah, karena itu sekarang kalau ditanya, kamu sukanya warna apa? Biru. Kenapa? Saya sudah membiasakan diri saya dari dulu biru. Kalau mobil pasti hitam. Gitu. Jadi itu namanya efek habituasi aja. Jadi apakah orang dewasa pikirannya bisa berubah? Nggak? Bisa, jelas bisa. Tetapi membutuhkan proses. Dan itu adalah usaha yang tidak sulit kalau mau. Kalau dia mau berubah. Nah, semua dimulai dari sebuah keinginan, kebutuhan, Pak. Orang berubah kalau butuh, Pak. Bukan karena ingin. Misalnya, orang selalu bilang dia nggak bisa berubah, nggak bisa berubah, nggak bisa berubah. Contohnya, nggak bisa berhenti merokok. Ya kan? 27 tahun setengah dia ngerokok. Berhenti dong, susah berhenti. Tiba-tiba batuk darah. Besokannya Senin BPJS ke dokter. Ketemu dokter, Bapak kanker paru-paru stadium 3. Kalau nggak berhenti merokok, Bapak mati dalam sebulan. Tapi kalau Bapak berhenti merokok, ya tambah 5 tahun. Senin ke dokter, Selasa berhenti ngerokok tuh, Pak. Berarti berhenti merokok bisa nggak? Bisa. Awalnya susah. Sampai 27 tahun setengah nggak berhenti-berhenti. Tiba-tiba ketemu dokter, Bapak mau mati bentar lagi. Tiba-tiba berubah. Kenapa? Karena butuh perubahan. Berarti kita kalau mau berubah kayak khotbahnya Pastor Fendi, punya hidup yang happy, kalau kita butuh hidup yang bahagia, kita pasti berubah. Gitu. Pasti berubah. Jadi ya kebutuhan dulu. Ada needs-nya dulu, Pak. Jadi kita harus temukan dulu. Nah, kalau kebutuhan kita Tuhan, maka otomatis kita akan lakukan apapun untuk dapatkan Tuhan. Kan gitu. Kayak dulu pacaran gitu loh, Pak. Pokoknya saya maunya dia. Ngejarnya dia. Padahal yang lebih cakep banyak nggak? Yang lebih cakep banyak, tapi maunya dia. Gitu. Kita habiskan banyak uang untuk beli martabak kan akhirnya. Ini martabak kesukaanmu. Ya, gitu. Kurang lebih begitu, Pak Santo. Ya, thank you, Pastor. Masih. Bapak Ibu semua, perubahan pikiran itu semua dimulai dari pikiran kita, ya. Jadi jangan pernah bilang pikiran kita nggak bisa berubah. Semua dimulai dari sebuah kebutuhan. Yang penting bahwa hidup kita di dalam proses yang benar. Kemarin Pastor Fendi itu, makanya Pak Vila itu menyadarkan saya, Pak Pastor Fendi itu 3 katanya belajar. Berarti apa? Hidup kita itu nggak pernah lepas dari namanya proses belajar. Berarti mulai hari ini terus belajar. Jangan berhenti berubah, jangan berhenti belajar. Terima kasih buat semuanya yang sudah sharing. Kiranya Tuhan menolong kita sepanjang 1 minggu ke depan, merubah, mentransformasikan pikiran kita. Saya serahkan waktu ini mungkin kepada Pastor Fendi ataupun Pak Gembala untuk wrap up ya, memberikan kesimpulan buat kita semua. Tuhan berkati. Silakan Pak Gem, tambahan. Oke, teman-teman, puji Tuhan. Kita tepuk tangan yang paling meriah dulu untuk Tuhan. Yang dahsyat. Haleluya, puji Tuhan. Ini sepanjang bulan ini kita diajarkan tentang transformasi pikiran ya, dan asik sih memang ya. Minggu dikhotbahkan, lalu Selasa dibahas ulang gitu ya. Tadi saya menangkap banyak sekali ya, tapi yang terakhir dari Pastor Shelton berkata bahwa kita belajar. Ya, karena nggak ada orang yang pinter tanpa belajar. Itu hanya orang kesurupan. Ya, jadi orang, ulangi ya, semua orang di dunia ini pasti kalau ingin pinter, ingin sempurna, ingin berubah, ingin seperti apa yang Tuhan mau, itu belajar. Ya, kecuali kesurupan setan. Ya, kesurupan setan itu enggak usah belajar, lalu dia bisa punya kekuatan ya,
Jadi tidak usah belajar bertapa itu tiba-tiba punya kemampuan supranatural gitu ya, itu kesurupan. Jadi saya kira kita bukan orang kesurupan, karena itu saya menggarisbawahi apa yang dikatakan Pak Charlton tadi bahwa kita harus belajar. Nah, saya tambahi ya, dalam proses pembelajaran itu harus ada sedikit pemaksaan. Ya, bukan himbauan. Seorang guru menyuruh muridnya untuk mengerjakan PR itu bukan begini. Anak-anak, besok ngerjakan matematika halaman 6 ya. Ya, terserah kalian, seyogianya sebaiknya ini dikerjakan gitu. Saya kira perintahnya enggak seperti itu ya. Bahkan seringkali sedikit ada satu tekanan ya. Siapa yang tidak mengerjakan PR, besok Pak Guru atau Bu Guru Miss ya akan menghukum siapa yang tidak mengerjakan PR. Jadi kesimpulannya adalah ternyata apa yang saya khotbahkan beberapa waktu yang lalu, saya harap masih ingat ya. Jadi masukkan ke dalam pikiranmu itu sesuatu yang sifatnya itu kita harus memaksa pikiran kita untuk mengerjakan. Ya karena pendidikan tanpa pemaksaan itu himbauan namanya. Ya. Boleh ditulis quote ya. Pendidikan tanpa sedikit pemaksaan itu himbauan. Dan orang itu kalau dihimbau itu pasti tidak ada satu attention, tidak ada satu perhatian, ya. Jadi sudah saatnya kita memaksa, ajaklah pikiran kita itu untuk berpikir positif. Jadi kita mengajak pikiran kita, memaksa pikiran kita. Untuk apa? Untuk mengerjakan Filipi 4 ayat ke-8 tadi. Lagunya tadi sudah mendukung, ya. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut dengan kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi kita paksa diri kita untuk memikirkan itu. Saya ngelihat Charlton gemuk itu, ya saya tidak harus, ini gemuk itu kira-kira kalau tidur gimana ya? Tengkurap atau miring ya? Waduh lah, terus gimana istrinya ya? Nanti kalau dia ngoroknya seperti apa? Nggak usah mikir yang aneh-aneh. Ya, begitu kita melihat orang yang berbeda dengan kita kok kelihatannya seperti apa, dia seperti apa, langsung kita berpikir positif. Terima kasih Tuhan, Tuhan menciptakan orang kok itu sebetulnya tidak gemuk Tuhan, tapi dia montok, gitu loh, ya. Jadi cara melatih pikiran kita itu bukan menghakimi. Kalau ada orang yang tidak cocok dengan kita, bukan kita kondisikan orang itu sebagai musuh kita, ya. Seperti tubuh kita ini, kuping itu beda dengan mulut, dengan hidung, ya. Kita nggak bisa mulut marahi kuping. Kuping kok selamanya kok hanya ditaruh diem aja dan tidak bisa bergerak-bergerak seperti kupingnya kucing saya itu. Kucing saya itu kupingnya bisa gerak-gerak gini, tidik gitu. Kok ya gerak-gerak kamu kuping. Kamu ngomong, saudara sampai marahi kuping sampai teriak-teriak rontok gigimu, ya kuping tetap seperti ini. Gitu ya. Selanjutnya kuping marah hidung. Oh, bisanya kok hanya keluar masuk udara saja, kadang-kadang ada upilnya lagi. Gitu ya. Ya, walaupun dimarahi ya tetap seperti itu, fungsinya hanya seperti itu. Ya, jadi berbeda itu tidak berarti musuh, ya. Berbeda itu satu kekayaan yang itu satu kesatuan di dalam kekayaan kita hidup di tengah-tengah dunia ini, ya. Karena itu paksa pikiran kita untuk melakukan Filipi 4 ayat ke-8. Jadi ini sekaligus rangkaian dari sepanjang bulan Februari ini. Jadi kita harus memaksakan pikiran kita untuk mengerjakan Filipi 4 ayat ke-8. Ya. Itu namanya transformasi pikiran. Jika tidak, sedikit-sedikit salah sangka, sedikit-sedikit berasumsi, maka saudara menjadi iblis. Ya. Tukang menjustis, tukang menyalah-nyalahkan. Ya kan, kamu nggak layak, kamu nggak baik, ya kan? Ngapain kamu ke mimbar? Ngapain? Kamu tidak layak, dulu kamu berdosa. Iblis kan sukanya nuduh-nuduh. Dengan asumsi-asumsi. Jadi menghakimi orang dengan asumsi. Itu sangat berbahaya. Dan sudah pasti masuk neraka. Nggak usah membunuh. Ya. Menghakimi orang dengan asumsi.
tanpa suatu data dan fakta. Hukum dunia saja mengatakan itu namanya fitnah. Ya. Jadi jangan biarkan pikiran kita ini ngelantur, mengalir kepada hal yang negatif. Paksa pikiran kita mengerjakan Filipi 4 ayat yang ke-8 ya. Karena ini ada hubungannya dengan bulan Maret ini ya. Kalau kita tidak mau memaksa pikiran kita, jelas kita akan hidup dalam asumsi negatif ya. Lalu tidak bisa berkembang, tidak bisa dewasa. Ya Alkitab menasehati ya sebetulnya secara umur kamu harus sudah menjadi pengajar, tetapi susulah makananmu. Jadi artinya kita tuh masih kekanak-kanaan gitu, masih tersinggung. Aku kok tidak ditunjuk-tunjuk ya, kalau GIC kok aku kok selalu di nomor sekian kan, waduh aku tersinggung. Nah, mulai berasumsi. Nah, orang-orang yang seperti ini walaupun saudara hebat, itu sebentar lagi tidak hebat. Ya, sudah pasti. Sebentar lagi tidak hebat. Ya karena orang hebat itu hatinya itu lapang, hatinya itu dalam, lapang, panjang, lebar dan bisa menerima semua perbedaan. Gitu ya. Nah, lalu kalau sudah berasumsi lalu salah persepsi ya tidak masuk kepada janji Tuhan. Seperti bilangan 13 itu. Waktu orang Israel mau masuk ke negeri perjanjian berasumsi raksasanya tinggi-tinggi besar, nanti kita kalau masuk dimakan kita. Ya. Akhirnya yang masuk ke negeri perjanjian ya hanya 2 orang yang memimpin orang-orang Israel yang tidak memberontak itu, ya. Yosua dan Kaleb pemimpinnya itu. Dia berpikir positif. Nah, setelah berpikir positif, mengalami transformasi pikiran, maka masuklah kita ke bulan Maret ini, ya. Pasti kalau saudara tidak fail, kalau dulu saya kuliah itu kalau tidak lulus dalam pre-test ya, pre-test itu sebelum kita praktikum di laboratorium itu ada tes, sukar sekali itu ya. Dan harus hafal prosedurnya. Tidak pakai buku. Jadi pertama, siapkan pipet, 2 ini itu prosedur harus hafal. Kalau udah hafal, sudah pasti fail. Itu istilahnya namanya inhal. Inhal itu tidak dikenal di kamus ya, karena itu saya nggak ngerti itu istilah farmasi, istilah laboratorium ya. Inhal ya. Jadi kalau inhal ngulang lagi, ya nanti ngulangnya kapan ya tergantung dosen dan asistennya. Kapan waktunya? Ya, bisa kuliah itu dalam 1 semester tuh inhalnya bisa 36 gitu. Cokot-cokot kepalanya itu ya. Jadi jangan biarkan kita tuh fail. Jangan biarkan kita tuh hanya mengalir karena kekristenan kita hari-hari ini tuh bukan kekristenan yang mengalir. Lihat ya, metaverse hari ini bahkan sudah ada gereja metaverse ya. Kalau kita tetap iman kita itu gitu-gitu, gini dan gitu-gitu saja, saudara tidak masuk ke negeri perjanjian. Akibatnya, bulan Maret ini saudara tidak akan mengalami yang namanya hati yang baru. Ya, wong dunia saja mengalami perubahan yang baru. Ya, jadi tujuan daripada kita belajar tentang transformasi pikiran itu supaya tahap berikutnya bulan Maret ini, temanya bulan Maret itu adalah hati yang baru. Ya, kalau hatimu baru, hidupmu baru, semua baru, pandangan ke depanmu baru, berkat yang kamu terima juga berkat-berkat yang baru. Bukan tersinggung lagi, gereja kok kayak gini, yang lain sudah onsit kok IHK itu seperti ini, terus saya kok nggak dikunjungi, tidak diorangkan, ya sok saya ini, ya sudah. Artinya ya sudah, seperti itulah Anda, gitu ya. Jadi makanya saya tekankan bahwa mari kita paksa pikiran kita itu untuk memikirkan yang benar, yang mulia, ya yang adil, yang suci, yang manis, yang sedap didengar, ya, yang disebut dengan kebajikan, yang patut dipuji. Pikirkan itu, dipikirkan aja. Nanti kan lama-lama kan kita jadi seperti apa yang kita pikirkan. Ya kan kalau hidupmu tuh bangun tidur, aduh mati betulan. Ya, karena apa yang Anda pikirkan itulah Anda. Tapi kalau kita berkata, aku bisa, bukannya susah kok, bersama Tuhan aku pasti bisa, aku bisa berubah kok karakterku, pasti bisa. Dalam Yesus pasti bisa. Jadi kalau saudara menyemangati diri sendiri itu saudara yang Anda pikirkan itu jangan duit saja. Pasti aku diberkati, pasti aku kaya, pasti ya kalau ke gereja itu hanya pengen duit dan kaya dan itu, ya mendingan ke Gunung Kawi. Sebab kalau kaya itu
tanpa iman yang benar, pasti Anda akan jadi orang yang ya pikiranmu kacau, begitu ya. Tapi kalau karaktermu dulu yang sudah terbentuk dengan baik, ya, lalu pikiranmu sudah baik, semakin diberkati, semakin Anda memiliki hati yang baru. Ya, apapun tegak tercacak, saudara tidak akan pernah tergoncangkan oleh situasi apapun. Mau pemimpinmu keliru kayak, mau gembala GIC-mu salah ngomong kayak, nggak ada urusan. Ya, justru kita doakan. Ya, Tuhan, aku berdoa buat pemimpinku, aku berdoa buat pastorku, Tuhan. Ya gitu, bukan kayak gitu kok pendeta. Nggak cocok itu. Nah, gitu ya. Mulai pikirannya mulai ngikutin setan gitu. Nah, ini bedanya kekristenan dengan ajaran-ajaran yang lain. Karena yang Tuhan bawa itu hukumnya itu cinta kasih. Gitu ya. Bukan hukum apa ya, menghakimi seperti itu. Kok nggak sama ya? Ya kalau semua sama tadi saya berkata, coba Anda bayangkan. Kalau seluruh tubuh itu jadi kepala gitu. Terus saya tuh kepala semuanya gitu ya. Tanpa tangan, tanpa itu saya datang ke rumahnya Ko Fendi gitu. Apa enggak takut Ko Fendi lihat kepala gelundung-gelundung begitu? Iya kan? Jadi indahnya ya ada kepala, ada tangan, ada itu. Datang, turun dari mobil, "Tintin, Ko Fendi, halo, shalom." Nah, lengkap kan gitu. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi mari kita tinggalkan bulan Februari transformasi pikiran. Ya saya menganggap ya nggak ada yang lulus sih, memang saya pun belum lulus, tapi bersama Tuhan pasti Tuhan berikan kemampuan. Ya kan? Makanya pesannya adalah paksa untuk mengerjakan Filipi 4 ayat 8. Paksa, ya, dipaksa. Ya, jangan puyau-puyau, ya. Puyau-puyau ya, paksa. Jangan bilang nggak bisa, berat Pak, berat. Kalau Anda ngomong berat berarti malas. Hai pemalas, bergurulah kepada semut. Ya, itu. Jadi kalau semut itu mengumpulkan makanan pada waktu hari masih siang, kalau malam tidur jangan dibalik. Ya, hari panas semutnya tidur, hari gelap hujan semutnya keluar, nah kebanjiran, mati. Ya, jadi pakai hikmat, jangan malas. Ayo kerja, 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 kerja. Yang dipikir jangan duit, 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 duit. Saya ulangi ya, dunia yang akan kita hadapi nanti bukan lagi berpikir tentang IQ, ya, tapi dunia yang ada di depan kita, yang akan kita jalani itu mencari orang-orang yang kreatif, ya. Mau Anda pinter kayak IP-mu 4 apa enggak ada peduli, ya. Tapi kalau hatimu berubah lalu humble, ya, komunikasimu lancar, ya, sosialitamu baik, ya apalagi di dalam Tuhan. Ya, lalu saudara menolong satu dengan yang lain dalam tanda kutip, ya. Menolong bukan kasih duit, bukan begitu, ya, tapi mendidik juga. Nah, orang-orang yang seperti ini yang akan hidup di dalam dunia-dunia yang baru yang akan kita hadapi itu. Ya. Jadi itu, paksa pikiranmu untuk mengerjakan Filipi 4 ayat yang ke-8. Tuhan Yesus memberkati. Oke, baik. Terima kasih Pak Gem untuk closing statement-nya. Baik, kita akan mengakhiri acara GIC kita malam hari ini. Sungguh luar biasa ya, hari ini ada 13 peserta tadi, mungkin sempat Ko Yusuf keluar ya. Baik, kita akan sama-sama berdoa. Mungkin karena tidak ada pokok doa ya yang di grup chat, maka saya minta untuk Pastor Rudi ya untuk closing ya, doa syafaat nanti diserahkan sama Pak Gem untuk doa berkat. Silakan Pastor Rudi untuk menutup acara GIC kita malam hari ini. Mari kita tundukkan kepala, kita satukan hati. Bapak yang baik, yang kami muliakan di dalam anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Sungguh kami bersyukur untuk malam hari ini kami boleh melihat, kami boleh mendengar, kami boleh merasakan bahwa mujizat Tuhan masih ada. Mujizat Tuhan masih berlaku di dalam setiap pribadi kami anak-anak Tuhan yang mau taat, yang mau menaruh pikirannya di bawah kaki Tuhan dan mau berjalan di dalam tuntunan Allah Roh Kudus. Sepanjang hidup kami percaya ada tangan kuat Tuhan yang selalu menopang, ada tangan kuat Tuhan yang selalu memberkati kami, ada tangan kuat Tuhan
yang selalu menjaga di dalam setiap perjalanan kami. Kami percaya pada malam hari ini, oleh karena kesaksian yang luar biasa dan memuliakan Tuhan Yesus Kristus, maka setiap pribadi anak-anak Tuhan pada malam hari ini, kami boleh menerima kuasa yang daripada Tuhan Yesus Kristus. Kami boleh menerima urapan yang daripada Tuhan Yesus Kristus. Dan kami percaya, kami setiap pribadi kami menjadi anak-anak Tuhan yang militan di akhir zaman ini. Dan kami boleh menerima urapan yang luar biasa. Sehingga kami boleh berjalan di dalam tuntunan Allah Roh Kudus. Dan kami boleh melihat mujizat Tuhan. Semakin hari kami boleh berjalan di dalam tuntunan Tuhan. Sehingga pemikiran kami menjadi pemikiran yang dipersatukan dengan hatinya Tuhan. Berjalan di dalam tuntunan ilahi. Dan kami mengalami kuasa yang dahsyat dan luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami pun boleh berdoa untuk gereja IHK. Biarlah kasih anugerah Tuhan dilimpah-limpahkan untuk gereja IHK. Sehingga gereja IHK menjadi gereja yang bertumbuh di dalam pemikiran akan kebenaran firman Tuhan. Berakar di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan berbuah-buah roh yang manis, yang layak dipermuliakan untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati Pak Gembala beserta keluarga besarnya. Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan yang selalu baru. Sehingga dia boleh menuntun, membawa setiap jemaat gereja IHK untuk berjalan di dalam tuntunan ilahi. Berjalan di dalam tuntunan Allah yang hidup, Allah yang berdaulat, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapak, Tuhan memberkati kami semua pada malam hari ini oleh karena kebaikan Tuhan. Tutup bungkus kami semuanya oleh kuasa darah Yesus Kristus. Tidak ada satupun kami yang terhilang dan dikalahkan oleh segala sakit penyakit. Tetapi kami boleh berjalan di dalam tuntunan Allah yang hebat. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebelum kami akhiri, kami akan mengangkat tangan kanan lebih tinggi dari atas kepala, dan kami pun boleh memperkatakan kata-kata iman. Saya percaya saya adalah anak Tuhan, yang penuh dengan kemuliaan Tuhan, hidup dalam kekudusan, sukses di dunia, dan masuk surga. Saya percaya saya adalah anak Tuhan, yang penuh dengan kemuliaan Tuhan, hidup dalam kekudusan, sukses di dunia, dan masuk surga. Saya percaya saya adalah anak Tuhan, yang penuh dengan kemuliaan Tuhan, hidup dalam kekudusan, sukses di dunia, dan masuk surga. Terima kasih Tuhan Yesus, untuk malam hari ini kami percaya setiap perkataan iman yang kami taruh di dalam kebenaran firman Tuhan akan menjadi satu kekuatan yang dahsyat dan luar biasa. Sehingga pemikiran kami menjadi pemikiran Kristus, dan Kristus ada di dalam kami, dan kami ada di dalam Kristus. Dan kami akan cakap melakukan segala perkara bersama dengan Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Mari sekarang kita berdoa. Sebelum kita doa berkat, kita berdoa buat Ibu Nelly ya. Tuhan, kami berdoa buat Ibu Nelly, khusus buat suaminya, dalam nama Yesus. Kami percaya ada waktunya untuk kembali kepada keluarganya. Amin. Segala ikatan-ikatan kuasa kegelapan dalam bentuk apapun, tolak dalam nama Yesus. Segala mantra, Amin. segala guna-guna, segala sesuatu yang datang daripada kuasa kegelapan, kami nyatakan netral, batal dalam nama Yesus, sehingga suaminya bisa kembali lagi ke rumah dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang baik. Terima kasih Bapa di surga. Sekarang saatnya kami mengangkat kedua tangan kami, terima berkat Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat yang melimpah-limpah dari Allah Bapa, persekutuan dan kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan, penghiburan, dan kuat kuasa dari Allah Roh Kudus, menuntun, menyertai, memberkati, jadikan kita kepala dan bukan jadi ekor, naik terus dan tidak pernah turun, mulai sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya, sama-sama berkata, amin. Oh iya, ada pengumuman ya, untuk minggu besok, acara ibadah, kita lakukan secara live streaming ya. Kalau selama bulan Februari ini kita tapping ya, kita rekaman, tapi Maret besok kita mulai live streaming. Walaupun minggu pertama kita belum hybrid ya, tapi belum mengundang jemaat ya. Mungkin minggu kedua ya kita sudah mulai mengundang jemaat. Terima kasih Pak. Tuhan Yesus memberkati semua. Bu Nelly, terima kasih semuanya teman-teman. Sampai jumpa Selasa depan. Terima kasih Pak. Tuhan berkati Bu Nelly, Tuhan berkati. Terima kasih Pak. Selamat malam. Santo.
Tabi, Daniel Fernando,